Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini, Bryce Harifa. Welcome in my channel. Oke. Guys, kali ini kita jumpa lagi. Kita akan membahas mengenai dunia satpam lagi guys. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Dan di sini pembahasan kita kali ini yaitu beberapa hari yang lalu ada yang berkomentar di video kita. Pertanyaannya ini dia guys. Nah, inti dari pertanyaannya ini yaitu, Bang, apakah ada lowongan kerja di sana? Saya non Gada Pratama tetapi mempunyai pengalaman 5 tahun. Oke guys, di sini saya akan menjawabnya dan mungkin kita telah membayangkan konsep dari pertanyaannya ini guys ya. Oke, sebelumnya dulu kita tahu bahwasanya seorang berprofesi satpam atau security di seluruh Indonesia, apa salah satu syaratnya yaitu harus memiliki yang namanya KTA atau ijazah dan telah mengikuti pendidikan Gada Pratama guys. Dan abang kita ini mungkin beberapa tahun lalu dia memasuki dunia satpam tetapi tidak mengikuti yang namanya pendidikan Gada Pratama guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya mungkin kita telah sampai yang namanya dunia motret atau dunia serba negosiasi guys ya. Nah, salah satu untuk memasuki dunia satpam ini, gimana tadi saya mengatakan bahwasanya kita harus mengikuti pendidikan Gada Pratama. Nah, untuk di kawasan saya pada saat ini atau di perusahaan yang saya jaga pada saat ini, kemungkinan besar tidak dapat diterima atau tidak diterima lamaran biarpun dia telah berpengalaman selama 5 tahun, 10 tahun, ketika tidak memenuhi syarat yang namanya salah satunya Gada Pratama atau KTA satpam, itu nggak bakalan diterima di perusahaan yang saya dimana bekerja saat ini. Dan solusi buat abang kita, mungkin kita tahu bahwasanya biar saya tebak dulu, kemungkinan abang kita ini bukan saya mengada-ngada atau hanya feeling, kemungkinan ketika dia memasuki dunia satpam yang 5 tahun lalu, mungkin dia memiliki yang namanya orang dalam atau memiliki peluang di tempat perusahaan tersebut harus menerima yang namanya seorang personil satpam dengan dibutuhkan secara cepat ya, dan mereka tidak memandang apakah dalam mengikuti yang namanya pendidikan Gada Pratama atau belum. Itu kemungkinan besar di tempat perusahaan di mana abang kita bekerja sebelumnya. Dan saya ajukan buat abang kita yang telah berpengalaman 5 tahun ini, lebih bagusnya dan lebih baiknya uruslah dan ikutilah pendidikan yang namanya Gada Pratama agar kedepannya memiliki peluang besar diterima di perusahaan-perusahaan yang kita inginkan, diterima di perusahaan-perusahaan yang BUJP, BUMN yang sesuai ekspektasi kita. Nah, ketika tidak memiliki Gada Pratama, jangan harapkan diterima di perusahaan-perusahaan atau di PT-PT yang besar. Tetapi peluang ketika kita tidak memiliki yang namanya Gada Pratama atau sertifikat ini, mungkin peluang kita yang dimana kita telah memiliki pengalaman yang 5 tahun, kemungkinan besar diterima di tempat penjagaan seperti perumahan, persekolahan guys. Nah, itu saran saya kepada abang kita yang belum mempunyai Gada Pratama ini, untuk sementara sebelum memiliki Gada Pratama atau KTA, silakan melamar dulu di daerah terdekat, misalnya persekolahan atau yang namanya tadi saya bilang perumahan. Coba diantar lamaran di sana, kemungkinan ada peluang besar untuk diterima. Dan untuk itu, buat kawan-kawan yang belum mengurus yang namanya Gada Pratama, ketika kita sedang dinas di tempat perusahaan yang dimana misalnya seperti perkantoran, seperti perusahaan-perusahaan, wah, ketika kita ditemukan oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwenang atau
mitra kita, wah itu sangat berbahaya dan akan diberikan kita tindakan yang cocok, yang setara dengan di mana kita bertugas tersebut. Ketika mereka tiba-tiba datang, wah hati-hati guys, kita akan dicopot baju, kita akan dirumahkan dulu, dan akan ya tahu-tahu gimana resikonya guys. Ketika kita sedang berada di tempat umum, kemungkinan kita ya bisa diejek, bisa merasa malu kepada orang-orang sekeliling, kepada orang-orang umum, ketika yang berpihak atau yang berwajib datang kepada kita untuk mengecek KTA kita. Nah, untuk itu buat kawan-kawan juga, silakan cari informasi pengurusan KTA ini atau Kada Pratama. Itu banyak kali link-linknya, banyak kali di media-media sosial, perusahaan-perusahaan yang menerima mahasiswa atau siswa-siswi yang dimana calon Kada Pratama guys. Dan ketika telah kita melamar di sana, ya mungkin ada persyaratan-persyaratannya, dan kemungkinan kawan-kawan telah tahu sebelumnya, dan ada juga yang tahu ya apa syarat-syaratnya. Dan ketika kita telah mengikuti dan menduduki posisi tersebut, hati kita senang, dan peluang besar kita di tempat perusahaan-perusahaan yang kita ingin melamar, yang ingin kita mau, silakan coba. Dan saya doakan kepada abang kita yang telah mempunyai pengalaman yang 5 tahun itu. Dan sebelumnya dulu saya memberikan respect karena memiliki pengalaman 5 tahun, kemungkinan memiliki material-material yang sangat berprofesional, yang berpengalaman selama 5 tahun itu. Tidak waktu yang singkat guys, tetapi panjang, kemungkinan memiliki materi-materi yang lebih mendalam daripada kita lagi guys. Oke, dan mungkin banyak kelemahan dan kekurangan dalam menjelaskan saya pada saat ini, dan saya dari Kepulauan Riau, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan kata-kata yang tidak sesuai ekspektasi kawan-kawan semuanya. Dan izin saya Presa Reva, terima kasih telah berkunjung, dan pastinya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kita ini. Saya dari Kepulauan Riau, salam sehat.